Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat bukunya, di antara penggugur dosa. Ya. Tadi disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, riwayat Al-Imam Bukhari, halaman yang ke-15. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat." Lihat bukunya ibu-ibu. Halaman yang ke-15 Rasul bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada di depan rumah kalian itu ada sungai yang bening, jernih, bersih. Di depan rumah ada sungai yang bersih, jernih, bening. Yaktasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat. Dan engkau mandi di sungai yang bening, bersih, jernih sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Jenengan berapa kali sehari, Bu? Sekali. Ya minimal 2 kali lah. Rasul mengatakan seandainya kalian itu punya rumah di depannya ada sungai yang bening, bersih, ya, bukan sungai-sungai yang kotor. Kalau sungai-sungai yang kotor, apalagi yang kita lihat hari ini, warnanya apa itu? Warnanya hitam, coklat. Waduh, jenengan mau mandi 10 kali, ya itu bukan malah bersih, ya. Apalagi orang buang sampah sembarangan, dari kotoran manusia sampai kotoran hewan ada, kasur juga buangnya di situ, ya, buat tidur sekalian di sungai. Ini bukan itu, tetapi sungai yang Rasul mengatakan sungai yang bersih, jernih, bening, dan mandi setiap hari 5 kali. Kemudian Rasul bertanya, hal yabqa min daranihi syai'un, kira-kira bersih enggak badannya? Ya, bersih enggak badannya? Maka para sahabat menjawab, qalu la yabqa min daranihi syai'. Ya Rasul, pasti bersih ya Rasul. Apalagi mandi sehari 5 kali. Jam 6 mandi, ya kan? Atau jam 6 mandi, jam 12, jam 3 sore, jam 8, nanti jam 11 mandi lagi. Bersih 5 kali dalam sehari mandinya. Kemudian Rasul melanjutkan, fakadzalika masalu shalawatil khamsi. Begitulah ibaratkan solat 5 waktu, ya, yamhummahu bihinnal khataya. Di dalam Allah menggugurkan dosa-dosa dalam apa? Dalam solat 5 waktu. Seperti kalian mandi sehari 5 kali di tempat yang apa? Di sungai yang bersih, kayak orang apa? Kayak orang solat, maka bersih dosa-dosanya. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idajtanabal kabairu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu apa aja? Maghrib, isya, subuh, kemudian apa? Zuhur, asar. As-shalawatul khams, salat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ati, kemudian sholat Jumat ke Jumat setelahnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan mengamalkan amalan di bulan Ramadan ke Ramadan setelahnya, mukaffiratun ma bainahunna, maka itu sebagai penggugur dosa. Penggugur dosa dengan itu sholat diantaranya. Ada sholat wajib, ada sholat Jumat. Jangan sampai pengennya penggugur dosa nanti kalau di hari kiamat. Kenapa? Karena penggugur dosa di hari kiamat siksa dulu, dicambuk dulu, sabet dulu, digebukin dulu tuh. Ya. Mumpung kita masih hidup, penggugur dosa dengan sholat. Ya. Sehingga kita apa? Semangat mengamalkan. Ya.
Kita pun senang kalau dosa-dosa kita digugurkan. Jangankan dosa, utang yang dikurangi aja udah senang. Punya utang berapa Bu? Saya 1 juta. Sudah saya gugurkan separohnya. Bayar 500.000 aja. Kemudian belum bisa bayar, besoknya sudahlah 300.000 aja. Ya. Kemudian belum bisa bayar, digugurkan udah 100.000. Ya. Seneng gak kita dari hutang 1 juta cuman bayar 100.000? Senang. Ya, itu cuma utang urusan dunia. Bagaimana dengan sholat? Kita tentunya pengen dosa-dosa digugurkan, bukan senang bukan senang cuma utangnya yang dikurangi. Bukan cuman yang dikurang utangnya senang, tetapi kita lupa bahwa ada yang penting lagi melebihi utang yang dikurangi. Apa itu? Dosa-dosa yang dikurangi. Orang senang ada pemutihan. Pemutihan apa? Pemutihan? Iya, STNK. Ada pemutihan tanah ya. Yang gak punya ini di pemutihan, digratisin, seneng. Tetapi lupa ada dosa-dosa kita yang Allah mau untuk memutihkan, Allah mau menggugurkan dengan apa? Sholat. Dengan apa? Dengan sholat. Kemudian nanti pada hari kiamat keutamaan yang lain, sholat adalah menjadikan cahaya. Salat akan menjadi cahaya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia gimana? Ya di dunia sebagai cahaya. Orang yang rajin salat, menjaga salatnya, ya, tentunya wajahnya berbeda dengan orang yang gak pernah salat. Kenapa? Karena minimal kalau dia mau salat, minimal berwudu 5 kali. Minimal. Ya. Dia berwudu minimal 5 kali. Ya. Kecuali kalau memang dia suci nggak apa-apa, dia melanjutkan langsung sholat. Tetapi banyak kan setiap mau sholat ya wudu lagi. Walaupun aslinya dia misalnya belum batal, dia wudu lagi biar lebih seger, semangat. Belum mandi, belum berwudu, maka tetap beda. Walaupun kelihatan wajahnya hitam gitu. Hitam itu, tapi karena rajin berwudu, rajin sholat, maka beda dengan orang yang wajahnya sama-sama hitam tapi nggak pernah sholat. Kalau ini hitam tapi bersih, bersinar. Kenapa? Rajin wudunya, mau sholat. Kalau ini sudah hitam nggak pernah sholat, wah ini hitam hitam gelap. Itu baru di dunia tuh. Tetap beda. Ya. Maka jangan cuma ngelihat ini gantengnya, jangan. Sholat enggak. Ya. Kadang-kadang orang itu ngelihatnya apalagi perempuan, ini saya nyarinya yang ganteng. Ya, untuk sebagai calon. Ya. Kalau bisa yang kayak artis-artis luar negeri. Ya. Belum tentu dia ya sholat, apalagi sholat, mungkin agamanya juga beda. Ya jangan, kita mau nyari apa di dunia? Ya. Tetap walaupun ini sama-sama putih, ini orang muslim putih, tetap beda dengan orang yang nggak pernah sholat walaupun putih, tetap beda. Ya, tetap berbeda. Belum lagi dalam badannya. Islam itu suci, bersih. Ada yang namanya mandi wajib, harus mandi. Ada namanya mandi sunnah, ada lagi berwudu. Itu bersih terus jasadnya. Lah kalau orang yang nggak pernah sholat, nggak tahu mandi wajib, nggak tahu mandi sunnah, apalagi wudu. Ya. Udah kalau dekat sudah baunya buat orang pingsan. Ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salatnya,
jaga sholatnya. Kanat lahu nuron, akan menjadi cahaya. Cahaya itu baru di dunia tadi, belum lagi nanti pada hari kiamat akan menjadi cahaya bagi dia ketika meninggal dunia. Apalagi di alam kubur nggak ada lampu, nggak ada cahaya. Kalau sekarang kita hidup ada cahaya. Nah, kalau jenengan meninggal, cahaya dari mana, Bu? Lampu siapa yang nyalain? Mau beli token di mana jenengan? Maka jalan satu-satunya untuk mendapatkan cahaya di dunia, cahaya di akhirat setelah meninggal nanti, itu ada dengan sholat. Kalau jenengan misalnya di dunia nggak ada lampu, masih dapat cahaya nggak? Masih dapat nggak? Masih dapat cahaya matahari. Tetapi kalau sudah meninggal dunia, gelap nggak? Gelap nggak, Bu? Ya gelap. Sudah merasakan belum? Gelap, nggak ada lampu, nggak ada cahaya matahari, maka cahayanya itu dari apa? Dari sholatnya. Wa burhanan, sebagai apa? Sebagai hujah nanti pada hari kiamat. Ya, maka nanti di hari kiamat itu orang-orang muslim yang taat, orang-orang muslimah yang taat itu kelihatan. Ketika dibangkitkan di mahsyar, itu kelihatan wajahnya bersinar. Anggota badannya tempat yang dulu ketika di dunia berwudu, maka bersinar, terang, kelihatan. Adapun yang nggak pernah sholat, males sholatnya, wajahnya hitam buram. Ya, ketahuan ini orang nggak pernah sholat. Begitu nanti sebagai bukti. Kemudian wanajatan yaumal qiyamah, sebagai keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, adapun sebaliknya orang yang malas sholatnya, nggak mau sholat, malas, capek, ganggu kerja, macam-macam dengan alasan-alasan, lam yakun lahu nur, nggak dapat cahaya. Orang kalau nggak dapat cahaya gimana? Yo gelap. Di dunia kalau mati lampu aja gelap. Wala burhanun, dan tidak ada buktinya. Ya, nggak ada buktinya walaupun ngomong saya sholat di hari kiamat, mana buktinya? Nggak ada. Mana itu mukanya masih burem. Ya, nggak ada tandanya. Wala najatun, dan tidak selamat. Wa kana yaumal qiyamah, maka ketika itu ya pada hari kiamat, ma'al Qarun, dikumpulin sama Qarun, wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kemudian sudah nggak ada cahayanya, buram, gelap, dikumpulinya sama Haman, sama Qarun, sama Fir'aun, sama Ubay bin Khalaf. Siapa ini orang-orang ini? Orang yang nggak sholat lah. Kenapa disebutkan mereka? Karena mereka tokoh-tokohnya yang nggak sholat. Contoh Qarun, ya, meninggalkan sholatnya gara-gara uang, gara-gara kerjaan, gara-gara bisnisnya, gara-gara jualannya, gara-gara dagangnya. Akhirnya nggak mau sholat, dikumpulin tuh sama siapa? Sama Qarun. Dengan Fir'aun karena jabatannya. Punya jabatan, pura-pura sibuk, gayanya sok sibuk, ya. Kemudian ninggalin sholat, atau dia punya apa, kedudukan, ya, lupa dengan sholat, lupa padahal dirinya sebagai hamba Allah, maka nanti dikumpulkan sama Fir'aun. Ini menunjukkan bahwa Rasul menyampaikan kepada kita keutamaan tentang sholat yang begitu banyak. Belum lagi nanti pada hari kiamat Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya karena sholatnya. Allah akan tinggikan kedudukannya di hari kiamat nanti. Orang sekarang berlomba-lomba nyari kedudukan, nyari jabatan. Tetapi lupa, kita itu nyari jabatan tuh jangan tanggung-tanggung. Di mana?
Di akhirat, kenapa di akhirat itu nggak ada yang namanya pensiun dari jabatan, nggak ada. Kalau di dunia jabatan ada, ini RT, besok mantan RT. Sekarang ini camat, besok mantan camat. Ini menteri, besok sudah jadi mantan menteri. Ini presiden, besok jadi mantan. Mantan apa? Mantan presiden. Sudah nggak ada jabatan lagi. Tetapi kalau jabatan yang Allah angkat seseorang nanti di hari kiamat, itu nggak ada namanya mantan. Apa itu? Hakiki. Sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadisnya riwayat Imam Muslim, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan. Sesungguhnya engkau tidaklah sujud satu kali, maknanya ya sujud di dalam solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sujud yang kau solat di dalamnya, satu kali sujudnya itu sudah mengangkat derajatnya. Dan dalam solat berapa kali sujud? Solatnya aja rokaatnya sudah 17. Rokaatnya sudah 17. Bayangkan jemaah. Sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, 17. Plus sujudnya. Satu kali sujud sudah mengangkat derajatnya, sudah meninggikan kedudukannya, sudah diangkat jabatannya. Ya. Dan gak ada yang namanya pensiun, gak ada yang namanya dipecat, gak ada yang namanya ditangkap KPK, itu gak ada. Kok KPK segala ini? Ya. Kenapa itu jabatan di dunia? Beda ketika apa? Jabatan di hari kiamat. Allah angkat kedudukannya, jabatannya. Itu nggak ada lagi yang namanya sementara. Terus nggak ada pensiun. Kenapa? Karena Allah yang mengangkat. Kalau manusia yang angkat, ya nggak lama jadi mantan. Kemudian sholat juga disebutkan adalah sebagai jalan masuk surga. Sholat adalah sebagai jalan masuk surga. Siapa yang nggak pengen masuk surga? Ada di sini yang nggak mau masuk surga? Ada? Oh ya, semuanya pengen kita masuk surga. Dan masuk surga itu apa? Gak sembarangan. Dengan apa? Dengan sholat diantaranya. Jangan cuma pengen masuk surga, tapi nggak mau sholat. Ya. Kalau cuma ngomong sih gampang, tapi mana buktinya? Yang penting buktinya mana? Ya. Rasul mengatakan dalam hadisnya, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Ketika ada seorang sahabat yang meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dimasukkan ke surga, maka Rasul mengatakan, hendaklah fa inni ala nafsika, bantulah aku untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk kalian bi kasratis sujud, dengan banyak kalian apa? Sujud, maknanya dalam salat. Dengan banyak-banyak bersujud dalam dalam melaksanakan salat. Ya, bukan karena pengen kita salat pengen jabatan, jangan. Ya. Tanpa pengen jabatan dunia, orang sholat sudah Allah kasih jabatan kedudukan. Jangan sampai malah sujudnya, sholatnya, rukunya, doanya itu karena pengen jabatan dunia. Jangan sampai sholatnya, doanya, zikirnya, baca Al-Fatihahnya, doa-doa dalam sholatnya, tapi pengen biar diangkat, biar dicoblos di dunia. Jangan, rugi. Ya, itu orang yang sangat rugi. Karena lagi musim apa? Misalnya lagi musim pilek. Pilek apa pilek? Pilek apa pilek? Pilek. Oh, ini agamis. Pakainya peci, rajin. Ternyata apa? Oh, ternyata biar
dipilih. Rugi nggak? Rugi. Kenapa? Karena sholat bukan untuk tujuan dunia. Ya, sholat justru apa? Tanpa pengen tujuan apa? Jabatan dunia, Allah sudah angkat derajatnya. Tetapi kalau tujuan utamanya itu pengen biar dipilih, biar dicoblos, biar suaranya banyak, rugi nggak sholatnya? Rugi. Ya. Kemudian juga keutamaan sholat diantaranya mendapatkan doanya malaikat. Mendapatkan doanya malaikat. Ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Kira-kira kalau kita didoakan oleh teman aja senang, jazakallahu khairan, senang, kita diperintahkan balas wa iyyakum. Ya. Ada yang doain kepada kita, barakallahu fikum, senang kita didoain, semoga Allah berikan keberkahan, senang kita balas wa fikum barakallah, semoga Allah juga memberikan keberkahan. Ini bukan manusia mendoakan malaikat. Dan kalau doanya malaikat itu apa? Makbul jamaah. Maka caranya dengan apa? Dengan kita sholat. Rasul bersabda dalam hadisnya, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi allati shalla fihi. Malaikat itu senantiasa mendoakan orang yang sholat. Ya. Apa doanya malaikat? Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah orang ini, ya Allah kasihinalah orang ini, ya Allah rahmatilah, sayangilah orang ini ya Allah. Allahumma gfir lahu, dan ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Tanpa kita dengar, Allah dengar doanya malaikat. Allahumma tub alaihi, kemudian ya Allah terimalah tobatnya. Coba didoakan malaikat, Allahumma rahamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah sayangilah hambamu ini, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, dan ya Allah ya terimalah tobatnya. Siapa yang tidak pengen kita mendapatkan doanya malaikat? Gratis kita didoakan malaikat, gratis. Coba kalau jenengan minta doanya orang terkenal, orang mungkin orang apa? Ya, kayak mungkin ditokohkan. Ya, mungkin Pak doain saya dong Pak, wani piro. Doanya malaikat gratis, Bu. Ya. Kemudian juga disebutkan keutamaan yang lain. Salat adalah menyejukkan dan menenangkan jiwa. Barangkali hidup kita banyak gerusa-gerusu, nggak tenang. Walaupun duit ada, uang ada, mobil ada, rumah ada, harta ada, tapi hidupnya nggak tenang. Tidur aja susah. Ya. Berarti yang tidurnya gampang itu tenang. Ya tenang, tapi jangan di sini nanti ya, ini pengajian dulu. Apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ila qurratu aini fis shalah." Aku dijadikan pandangannya apa? Dijadikan pandangan yang menyejukkan untukku adalah di dalam sholat. Sehingga Rasul ketika masuk waktu sholat senang, gembira. Itu Rasul, kalau kita kadang-kadang ada rasa gimana gitu, maka harus kita hilangkan, berusaha kita hilangkan. Makanya Rasul mengatakan apa? Ju'ila qurratu aini fis sholat. Bahwa aku dijadikan apa? Kesenangan di dalam sholat. Penyejuk jiwa di dalam sholat. Ya. Kenapa? Ketenangan. Ya. Kadang orang malah nggak sholat, malah cepet banget tuh, kayaknya nggak tenang itu. Ya, cepet, nggak tahu doanya apa. Sampai pernah dengar itu orang sholat apa? Ya, orang sholat sekian rakaat hanya berapa menit? 7,5 menit. Wah, hebat benar itu. Sholat apa itu? Sholat ya tarawih. Aku bingung doanya apa begitu. Ya. Kemudian juga sholat adalah sebagai jalan Allah menolong kita, jalan Allah memudahkan urusan dunia, memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 Allah berfirman, wasta'inu bis salati bis sabri wassalah, dan hendaklah kalian meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Apa maknanya sabar dan salat? Karena salat pun butuh kepada sabar, membutuhkan kesabaran. Bangun pagi-pagi ketika mata ini berat, untuk kita apa? Untuk kita buka berat, tapi itulah membutuhkan kesabaran. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan itu apa? Berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk, berat bagi orang-orang yang malas, berat bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Sulit. Sehingga apa? Maka solat ini adalah sebagai jalan Allah menolong urusan kita di dunia dan akhirat. Dan barangkali ketika banyak masalah-masalah yang silih berganti, masalah ini belum selesai, datang masalah yang lain, maka banyak-banyaklah berdoa dan sebaik-baik meminta pertolongan di antaranya dengan solat kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat bahwa solat ini memiliki kedudukan yang sangat besar, sehingga jangan sampai kita meninggalkan solat. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi dalam hadisnya, lihat buku, Rasul bersabda, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholah. Rasul bersabda, pemisah antara orang yang syirik, orang yang kafir, orang yang orang yang non muslim adalah di dalam solatnya. Sehingga tadi kita sampaikan, ada sebagian ulama yang mengatakan orang yang enggak solat walaupun KTP-nya muslim, sampai ada yang mengatakan tetap kafir. Sampai ada yang mengatakan, walaupun ini masih ada berbeda ada yang mengatakan dosa besar, tapi minimal itu dosa besar. Bagaimana kalau seandainya seperti itu terjadi, nggak mau sholat, nggak sholat, gimana kalau sebagaimana Rasul tadi menyebutkan, pemisah antara muslim dan orang kafir itu sholatnya. Terus gimana kalau kita misal kita menguatkan pendapat yang mengatakan orang yang nggak sholat kafir? Masya Allah, naudzubillah nih, ketika meninggal yang nggak diurusin, nggak dikafani, nggak dimandikan, nggak didoakan, nggak boleh dikuburin di kuburan kaum muslimin. Terus di mana? Ya terserah, nggak boleh di kuburan kaum muslimin, itu gara-garanya nggak sholat. Maka hendaklah kita ingat di dalam di dalam kita menjalankan, di dalam kita mengamalkan sholat kita, dan ingat, kita pun pengen di dalam agama Islam ini bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya sekedar di tulisan, tetapi dengan bukti. Semoga menjadi penyemangat di dalam kita menjalankan sholat 5 waktu ini, kewajiban sholat di dalam Islam. Dan semoga kita tidak menjadi orang-orang yang buta, tidak menjadi orang-orang yang tuli, dan tidak menjadi orang-orang yang dungu di dalam di dalam meninggalkan sholat. Karena Karena dia mendengar adzan tetapi tidak sholat, dia melihat orang sholat tetapi enggak sholat. Itulah orang-orang yang akan rugi di dunia dan di akhirat nanti. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ibu-ibu ada yang mau tanya, Bu? Ada, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya tentang sholat sunnah. Boleh nggak Ustadz jika sholat taubat itu dilakukan setiap hari dan dilaksanakan setelah sholat isya sebelum tidur, atau dilakukan di jam 1/3 malam? Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang sholat taubat? Ini tentang sholat taubat ada pembahasan sendiri, karena sebagian ulama mengatakan tentang sholat taubat ini tidak dicontohkan.
Ya, sebagian yang mengatakan demikian, tetapi nanti kita akan bahas insya Allah tentang ini. Ya, terus bagaimana kita kalau pengen tobat, pengen kita diampuni dosa-dosanya, ya kita minimal sholat yang utama, yaitu sholat sholat 5 waktu. Adapun kalau kita mau itu sholat itu sebagai pengukur dosa, ya. Bukan seakan-akan sholat 5 waktunya biasa, tapi kalau sholat ini semangatnya enggak. Itu sholat 5 waktu ini sebagai sholat di antara bentuk orang yang bertobat. Makanya tadi doanya malaikat Doanya malaikat kepada orang-orang yang sholat, Allahummarhamhu waghfir lahu watub alaihi. Ya Allah, sayangilah hambamu ini yang sholat, ampunilah dosa-dosanya orang yang sholat ini, dan terimalah tobatnya. Apa maknanya? Sholat itu diantara bentuk dia tobat. Tidak harus Tidak harus. Ya, apalagi di sana ada sholat tobat, yang ini masih dibicarakan tentang Tentang kesohihan di dalam sholat tobat, tentang hadisnya itu. Maka yang dibahas bukan sholatnya sholat tobatnya, tetapi kita yang paling utama dengan kita melaksanakan sholat sholat 5 waktunya. Ya, sholat 5 waktunya. Adapun kalau sholat sunnah yang jelas sudah ada, ya, contoh sholat malam, kemudian sholat sunnah, sholat sunnah yang lain. Nanti di dalam buku ini kita akan satu persatu insyaallah ta'ala kita bahas tentang sholat-sholat selain sholat-sholat yang wajib. Kita dari mulai keutamaan sholat, nanti bagaimana tata cara wudhu yang benar, kemudian kemudian sampai sholat-sholat sunnah insyaallah nanti kita bahas dalam buku yang ringkas ini insyaallah ta'ala. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya. Silakan. Gini, sholat nggak boleh bolong-bolong. Lalu supaya kita termotivasi sholat tepat waktu, termotivasi sholat berjamaah, termotivasi bahwa sholat itu memang kebutuhan kita, itu bagaimana? Lalu kalau misalnya ada titipan pertanyaan, kan mu'alafnya baru-baru atau pernah murtad kemudian balik lagi gitu, sholatnya harus diqodho apa tidak? Itu aja. Cukup. Pertanyaan yang pertama tentang sholat tadi, biar berjamaahnya semangat gitu Bu. Kalau itu perempuan maka lebih utama dia sholat di rumah. Enggak jamaah Ustadz, iya enggak apa-apa kalau itu perempuan, karena yang nanya tadi perempuan, berarti jenengan itu lebih utama sholat di mana? Di rumah. Tapi boleh enggak Ustadz, saya pengen sholatnya di masjid? Boleh. Pertama izin suaminya dulu, jangan sampai nanti suami nyari-nyari ternyata nongkrong di masjid tapi sholat ngobrol sampai 5 jam itu misalnya. Keduanya jangan membuat fitnah. Loh, ada buat fitnah atau saya enggak buat fitnah? Contoh fitnah itu bukan yang fitnah nuduh, bukan, tetapi ke masjid pertama tidak campur baur laki-laki dan perempuan. Ada pemisah. Pemisah tertutup di belakang, kemudian tidak memakai wewangian. Khawatirnya jenengan di sana jamaah banyak bapak, laki-laki banyak, jenengan jenengan kalau dari rumah mau sholat situ baunya wangi, padahal orangnya jenengan udah lewat, tapi jarak 100 meter baru hilang wanginya. Ini kan akhirnya buat orang kepikiran, waduh. Maka bagi seorang perempuan adalah yang paling utama sholatnya adalah di rumah, di rumah di mana? Ya di kamar. Nah begitu. Maka ini paling utama, dan pahalanya pun pahalanya pun besar karena Rasul yang memerintahkan. Adapun kalau di luar jamaah, maka ini tidak mengapa, tetapi tadi untuk memperhatikan adab-adab seorang wanita sholat berjamaah di masjid. Harus harus tahu adab-adabnya dan juga etikanya. Kemudian yang kedua, orang muslim kemudian murtad. Setelah murtad dia masuk Islam lagi. Tentunya ketika setelah murtad dia nggak sholat, sekarang dia masuk Islam lagi. Apakah harus mengqadha sholatnya? Maka di sini ada
ya ada perbedaan ya, bahwa ada yang mengatakan kalau memang murtad 1 hari, 2 hari ya, atau tidak lama, nggak sampai tahunan begitu ya, paling beberapa hari kemudian masuk Islam lagi, maka diqadha, sholatnya diqadha. Tapi ini udah lama Ustadz, 5 tahun setengah Ustadz ya. Nah ini pendapat para ulama. Yang kedua, kalau seperti ini maka cukup dia memperbanyak sholat sunnahnya ya, tentunya setelah sholat wajib untuk memperbanyak ya sholat sunnahnya. Kenapa? Semoga Allah mengampuni dari dosa-dosa yang ketika murtad sekian tahun, untuk untuk ditutup dengan sholat sunnahnya. Kenapa khawatirnya kalau murtad tadi 5 tahun, 5 tahun kemudian dia masuk Islam lagi, langsung disuruh kamu qadha? Kalikan aja 5 sekali setahun berapa, kali 5 tahun, aku nggak jadi masuk Islam lagi, banyak banget nih untuk gantinya, nggak jadi akhirnya, gara-gara suruh mengqadha semuanya 5 tahun, akhirnya enggak. Maka ketika cuman hitungan beberapa hari, yaitu maka mengqadha ya, mengqadha. Adapun kalau lebih dari itu sampai sekian lama, daripada nanti dia nggak mau masuk Islam gara-gara suruh mengqadha, sudah dia masuk Islam tetap, dan dia sholat 5 waktu, kemudian kemudian memperbanyak sholat sunnahnya dan berdoa meminta ampunan kepada Allah, semoga Allah mengampuni dari apa yang telah dia lakukan dari meninggalkan sholatnya karena murtad. Allahu a'lam bishawab. Nah, satu lagi silakan Bu. Tadi ada yang nanya ngodoknya gimana Ustadz? Terus kalau misalnya tidak murtad, kalau hanya mu'alaf aja, itu apakah perlu juga mengqadha? Ya, cukup? Cukup. Bagaimana kalau memang itu diqadha? Ya diqadha, misalnya 5 hari dia murtad, kemudian masuk Islam 5 hari, berarti ya dia sholat 5 hari, berarti 1 hari 5 waktu, maka 5 waktu ini kali 5 kali 5 ya, berapa jadinya? 25. Terus bagaimana caranya? Dimulai dari dimulai dari kapan ketika dia murtad. Misalnya murtadnya ketika ya sebelum duhur, berarti mungkin dia waktu subuh masih sholat misalnya ya, maka sebelum duhur dia sudah murtad, berarti kan duhurnya udah nggak sholat dia, maka dimulai dari duhurnya, dari duhurnya ya, itu dimulainya sampai ketika dia masuk Islam kembali. Ketika dia masuk Islam sebelum maghrib ya, maghribnya sudah sholat, berarti yang asarnya dia qadha. Nah, sampai asarnya tinggal dikembalikan di mana dia awal kali murtad, kemudian terakhir dia masuk Islam. Dari situ dihitung, oh sholat ini di 1 hari berarti komplit. Nah begitu. Kemudian tadi yang kedua apa ya? Apa tadi Bu yang keduanya? Saya kok lupa tadi. Yang kedua, kalau misalnya kita tuh mu'alaf, baru mu'alaf itu apakah misalnya saya mu'alaf umur 41 tahun, apakah di tahun sebelumnya saya harus mengqadha juga gitu loh? Iya, cukup. Maka ketika mu'alaf dia enggak diperintahkan untuk mengqadha. Seandainya diperintahkan untuk mengqadha, oh jenengan masuk Islamnya umur 41, kewajiban sholat umur 10 tahun. Wah, aku enggak jadi masuk Islam, banyak banget tuh gitu kan. Maka ini enggak. Lihat para sahabat ya, para sahabat Nabi itu banyak mereka masuk Islam umur tua-tua ya, umur tua-tua. Ada yang umur 50 tahun, ada yang umur 40 tahun ya. Enggak ada mereka itu tidak ada mengqadha. Mereka para sahabat juga ya, bukan orang-orang yang terlahir dalam keadaan muslim, tidak. Itu orang-orang manusia kaum terbaik adalah para sahabat Nabi. Mereka masuk Islam seperti ya Abu Bakar masuk Islam ketika umur sekitar 50 tahunan ya, tidak ada di sana mengqadha. Umar, para sahabat rata-rata mereka sebelumnya orang-orang kafir, mereka masuk Islam, tidak ada di sana riwayat yang menyampaikan kepada kita bahwa mereka semuanya mengqadha salat, tidak ya, tidak. Allahu a'lam. Jadi orang yang masuk Islam ya, mau umurnya 41 tahun, mau umurnya 71 tahun sekalipun, tidak
qada. Allahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.